ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus-menerus Allah taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut di malam hari ini kita bisa kembali berjumpa ya, dalam keadaan sehat insyaallah, dan tentunya kita semua dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk melaksanakan ibadah ya, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang bersifat sunnah ataupun mustahab, yang mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur, kemudian Allah taala menambahkan tambahan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita, dan Allah taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu dan juga istiqomah padanya, sehingga Allah taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita kembali membuka buku Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita akan membacanya, dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan tentang contoh macam-macam penyimpangan dalam akidah, baik itu yang bertentangan dengan tauhid dalam arti membatalkannya atau yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Pada pasal yang pertama yang telah kita mulai kemarin, pertemuan yang lalu ya, kita telah masuk di sini, yaitu pembahasan tentang iddi'a'u ilmil ghaib, yaitu mengklaim atau mengaku mengetahui perkara yang ghaib, di mana orang-orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib ini melakukan prakteknya ini dengan berbagai macam cara. Ada di antara mereka yang menggunakan cara yaitu dengan melihat kepada telapak tangan, garis tangan dan seterusnya. Ada yang melihat kepada alat seperti baskom dan lain sebagainya. Ada juga yang melihat kepada bintang-bintang yang ada, yang mana sebenarnya sarana-sarana tersebut, cara-cara tersebut hanyalah sekedar tipuan belaka yang mereka lakukan, yang sesungguhnya mereka tidak mengetahui perkara yang ghaib. Karena yang mengetahui perkara yang ghaib sebagaimana telah kita pelajari kemarin ya, bahwasanya yang mengetahui perkara yang ghaib hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah Allah terangkan di dalam surat An-Naml, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara ghaib baik yang di langit ataupun yang di bumi kecuali hanya Allah taala saja. Jadi semua yang di langit ataupun yang di bumi tidak ada yang mengetahui perkara yang ghaib kecuali hanya Allah taala saja. Ya, maka orang-orang yang mengklaim dirinya itu mengetahui perkara yang ghaib, baik itu berupa ghaib yang berupa seperti barang yang hilang di mana tempatnya, atau ghaib yang berupa kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Jawa itu, katanya ngerti sadurunge winarah. Ini perkara yang sebenarnya manusia tidak mampu melakukannya. Ya, hanya Allah taala saja. Ya, dan kemarin telah dijelaskan juga oleh penulis bahwasanya Allah taala yang mengetahui perkara yang ghaib ini terkadang memberitahukan sebagian dari perkara ghaibnya ini kepada orang-orang yang dia pilih, orang-orang yang dia ridhoi, yaitu dari kalangan para rasul, yang mana Allah taala memberitahukan hal tersebut karena suatu kemaslahatan, yaitu karena kemaslahatan yang besar ya, karena mereka para rasul ini adalah utusan Allah taala yang membawa kebenaran yang mereka perlu bukti ya,
bahwasanya mereka adalah utusan Allah. Maka terkadang Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan atau memberitahukan kepada para rasul ini tentang perkara-perkara ghaib sebagai bukti bahwasanya mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam surat Al-Jin Allah Ta'ala mengatakan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasul. Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang ghaib, dia tidaklah menampakkan terhadap perkara ghaibnya itu kepada seorang pun kecuali yang dia ridhoi dari rasulnya, ya. Itu pun kita katakan para rasul ini tidak mengetahui perkara ghaib sebenarnya. Mereka hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak kita katakan ketika Rasulullah SAW misalnya, ya, suatu ketika Rasulullah SAW itu melewati dua kuburan, ya kan, kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban. Dua orang yang ada di dalam kubur ini sedang diazab. Ini perkara ghaib atau tidak? Perkara ghaib. Ya, karena mereka yang dikubur ini berada di alam kubur, ya kan? Tapi Rasulullah SAW bisa menyatakan dua orang ini sedang diazab, ya kan? Maka apakah kita katakan beliau mengetahui perkara yang ghaib dengan dalil bahwasanya beliau bisa menyampaikan keadaan orang yang ada di kubur ini? Jawaban kita adalah tidak. Karena beliau menyampaikan hal tersebut, menyampaikan perkara yang ghaib tersebut bukan dari dirinya sendiri, tapi dia mendapatkan wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari sini jelas bahwasanya yang mengetahui perkara yang ghaib hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, ya. Baik. Kemudian kemarin kita sampai pada sini, ya, ketika baca kitab ini di mana penulis itu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mengetahui perkara ghaib dengan cara tadi melihat kepada telapak tangan, dengan melihat kepada baskom ataupun dengan cara-cara yang lain, itu sebenarnya hanyalah tipuan belaka. Ya, hakikatnya mereka tidak mengetahui perkara yang ghaib, dan sebenarnya seandainya mereka menyampaikan informasi-informasi tentang perkara yang ghaib, itu adalah atas bantuan dari syaitan, Makanya di sini dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, kita baca di sini. Ya, beliau mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata. Yang ini disebutkan nukilan ini dari catatan kaki di sini ada disebutkan Majmu'atut Tauhid, ya, dari Majmu'atut Tauhid halaman 797 dan 801, ya. Dikatakan di sana, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wal kuhanu kana yakunu li ahadihim al-qarinu minasyaitan. Dan para dukun, ya, para dukun inilah yang biasanya mereka mengaku mengetahui perkara yang gaib, ya kan? Para dukun ini yang biasanya mengaku mengetahui perkara yang gaib. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hakikat mereka. Para dukun itu kana yakunu li ahadihim al-qarinu minasyayatin. Bahwasanya mereka itu memiliki qarin dari kalangan setan-setan. Qarin itu adalah apa, ya? Bahasa kita apa biasanya makanya? Kodam, ya, semacam kodam dan seterusnya, kodam ataupun seperti itulah. Pokoknya mereka itu ada teman-teman yang telah mengikat kesepakatan dengan mereka para dukun, tapi ini teman-teman ini bukan dari kalangan manusia, tapi dari kalangan syayatin, yaitu jin-jin yang jahat. Yukhbiruhu bikatsirin minal mughayyabat bima yastariquhu minas sam'. Yang mana setan itu, ya, qarin tersebut mengabarkan kepada dukun bikatsirin minal mughayyabat, banyak dari perkara-perkara yang gaib, bima yastariquhu minas sam', dengan apa yang telah dia curi dengan pendengarannya, yakni dari apa yang Allah Ta'ala sampaikan kepada para malaikat. Wa kanu yakhlituna as-sidqa bil kadhibi, dan mereka, ya, para syaitan ataupun dukun-dukun tersebut mencampurkan kebenaran dengan kedustaan. Ya, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengisyaratkan kepada sebuah hadis, ya, yang menjelaskan tentang hakikat ini, ya, yang bisa kita dapatkan hadisnya itu kalau kita mau baca di Kitabut Tauhid yang mudah, ya. Kalau kita mau mencari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah,
kita tampilkan di sini. Ya, di sini ya. Di bab yang ke-15 dari kitab Tauhid, bab qaulullah ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal aliyyul kabir. Bab tentang ayat ini, penjelasan terhadap ayat dalam surat Saba ayat berapa ini? 23. Nah, di sana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan sebuah hadis ya, fi sahih. Hadis dalam kitab sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama', darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, ka'annahu silsilatun 'ala safanin yanfudhuhum dzalik." Ya. Apabila Allah taala hendak menetapkan sebuah perkara di langit, ya. Jadi kita di sini memahami bahwasanya ketika Allah taala menetapkan sebuah perkara, maka Allah taala akan menyampaikan perkara tersebut kepada para malaikat, yang nanti para malaikat itu menyampaikan kepada malaikat yang di bawahnya, dan seterusnya sampai ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk melaksanakan perkara tersebut, sehingga terjadilah apa yang terjadi di antara takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itulah gambarannya ketika Allah taala menetapkan sebuah perkara. Taib. Darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Maka para malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka. Jadi ketika Allah taala menyampaikan perintahnya kepada para malaikat ini, para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka liqaulihi, karena firman Allah taala tersebut, ka'annahu silsilatun 'ala safwan, yang mana firman Allah taala ini bagaikan silsilah, bagaikan rantai besi yang dipukulkan kepada safwan, yaitu batu yang sangat keras, ya. Yanfudhuhum dzalik, suara itu sampai menembus ke dalam hati mereka, hatinya para malaikat, sehingga dikatakan dalam firman Allah taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, sehingga akhirnya para malaikat itu pingsan gitu ya, sebagaimana nanti dalam hadis yang berikutnya dalam kitab Tauhid itu juga. Lalu kemudian Allah mengatakan ketika telah dihilangkan dari hati mereka rasa takut ataupun mereka sudah tersadar dari pingsannya, para malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqqa. Maka para malaikat yang lain mengatakan, Tuhan Allah taala telah mengatakan al-haq, yaitu kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia adalah al-ali yang maha tinggi dan maha besar. Ya. Lalu kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW ini tentang hal yang sedang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi, bahwasanya ada setan-setan yang mencuri dengar perkara tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka mustariqus sam'i, pencuri dengar, maksudnya adalah jin-jin yang mencuri dengar dari apa yang dikatakan oleh para malaikat, dari firman Allah Ta'ala atau dari perintah Allah Ta'ala di atas, ya kan? Maka pencuri dengar itu mendengar apa yang disampaikan oleh para malaikat. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan pencuri dengar itu demikian, seperti ini keadaan mereka, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Wasafahu Sufyan bi kaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Jadi Sufyan yang meriwayatkan hadis ini menggambarkannya dengan telapak tangan dia yang dia miringkan, ya, faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi, dan merenggangkan antara jari jemarinya. Jadi gambarannya adalah setan-setan atau jin-jin yang mencuri dengar itu sebagainya di atas sebagian yang lain, seperti ini, ya. Jadi gambarnya seperti itu. Fayasma'ul kalimata, maka setan yang paling tinggi, yang paling di atas gitu ya, yang mendengar ucapan malaikat itu, dia mendengar kalimat yang disampaikan, fayulqiha ila man tahtaha, maka setan yang di atas itu menyampaikan kepada yang di bawah. Summa yulqiha al-akharu ila man tahtah, kemudian yang di bawah ini menyampaikan lagi kepada yang di bawahnya, hatta yulqiha ila lisanis sahiri, sehingga yang paling bawah sendiri, setan yang paling bawah, yang paling dekat dengan siapa? Para dukun dan tukang sihir, setan tersebut menyampaikan kepada as-sahir ataupun tukang sihir, awil kahin ataupun dukun yang sudah sepakat dengan setan tersebut. Jadi ternyata orang-orang yang mengklaim sebagai orang pintar dalam tanda kutip, ya kan?
orang dukun ataupun paranormal, sebenarnya mereka itu punya kerjasama dengan jin-jin. Yang mana jin ini ternyata mereka ya mendapatkan silsilah pendengaran, pencurian pendengaran dari para malaikat yang ada di atas sana. Ya. Terus apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, farubama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Jadi kadang-kadang setan yang mencuri dengar itu ini dikenai oleh sambaran bunga api dari bintang yang ada di langit. Ya, jadi Allah Ta'ala menciptakan bintang di langit itu ada beberapa fungsi. Di antara fungsinya ya ini untuk melempar ini jin-jin ataupun setan-setan yang mencuri dengar ini. Maka terkadang jin yang mencuri dengar itu sebelum menyampaikan qabla an yulqiyaha, sebelum menyampaikan kalimat tersebut kepada yang di bawahnya, dia kena bunga api tersebut dari bintang-bintang yang ada. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang dia bisa menyampaikan kalimat itu sebelum terkena sambaran bintang ataupun bunga api dari bintang tersebut. Ya, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Perhatikan. Yang kemudian setan tersebut setan ataupun dukun yang menyampaikan kepada manusia, ini setan yang ada di atas sampai kepada dukun, atau dukun yang menyampaikan kepada manusia, yakdzibu ma'aha, dia menyampaikan kedustaan bersama dengan kalimat yang dia dapatkan dari malaikat, mi'ata kadzbatin, dengan 100 kedustaan. Maksudnya apa? Kalimat yang didapatkan dari malaikat ini kan hak atau bukan? Kebenaran atau bukan? Kebenaran. Cuman kemudian dicampuri dengan kedustaan-kedustaan yang sangat banyak. Bahkan dikatakan di sini digambarkan saking banyaknya bagaimana 100 kedustaan. Ya. Baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kenapa saya katakan demikian? Coba antum perhatikan. Mungkin antum pernah melakukan semacam permainan ya. Ada orang-orang yang suruh berjejer, ya kan, mungkin 5 atau 10 orang, kemudian yang paling depan sendiri disampaikan perkataan, kalimat, ya kan? Dibisikkan kalimat. Kemudian suruh membisikkan kepada setelahnya membisikkan kepada setelahnya sampai akhir. Kira-kira kalimat yang dari pertama itu dengan yang diucapkan terakhir sama atau tidak? Seringnya tidak sama, bahkan bisa kita pastikan semuanya tidak sama, ya kan? Misalkan ada beberapa baris gitu kan, semuanya tidak sama. Karena memang makhluk itu memiliki ingatan yang terbatas dan dia kadang menyampaikan sesuatu dengan tambahan-tambahan, kan seperti itu. Ya. Ini yang mungkin tidak disengaja. Dan juga mungkin ada yang disengaja. Sehingga apa yang disampaikan oleh para dukun sebenarnya bukan semuanya hak, bukan semuanya kebenaran, bahkan yang kebenaran itu lebih sedikit daripada yang dusta. Ya kan? Cuman masalahnya apa? Cuman masalahnya itu manusia, ya kan? Lebih silau dengan sesuatu hal yang aneh dibandingkan sesuatu yang wajarnya itu ternyata dusta sebenarnya. Jadi gini, dikatakan di sini fayuqal, maka dikatakan oleh orang-orang, alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Orang-orang mengatakan ya tentang dukun yang menyampaikan berita ini, informasi ini, orang-orang mengatakan, bukankah dukun itu telah menyampaikan kepada kita hari ini akan terjadi demikian, demikian dan demikian dan demikian? Ya kan? Jadi fayusaddaqu bitilkal kalimati lati sumi'at minas sama. Sehingga dukun itu dibenarkan oleh banyak manusia gara-gara satu kalimat yang didengar oleh mereka para jin dan disampaikan oleh dukun itu yang diambil dari langit. Maksudnya apa? Dukun itu sebenarnya banyak salahnya, tapi terkadang orang itu lebih melihat kepada kebenaran yang satu ini dibandingkan yang mungkin 1000-an ataupun ratusan kedustaan yang dia sampaikan. Sehingga ternyata itu dukun itu pintar ya, bisa menyampaikan sesuatu kebenaran. Betul tidak? Ini manusia seperti itu. Sehingga banyak orang yang tertipu. Ya, ini hakikat dari mereka, orang-orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Sebenarnya mereka tidak mengetahui perkara ghaib, tidak mengetahui perkara yang ghaib, bahkan mereka dalam apa yang mereka sampaikan tentang perkara-perkara ghaib itu sesungguhnya banyak banyak kesalahannya, ya, dibandingkan kebenarannya. Yang kebenarannya pun itu diambil dengan cara yang salah. Karena apa? Karena bekerja sama dengan para jin yang tentunya hal itu di sana terjadi kesyirikan yang cukup banyak, ya.
Ini tentang hakikat mereka, para dukun, tukang ramal, ya kan, paranormal dan lain sebagainya yang mereka mengklaim tahu perkara yang gaib. Kemudian kita lanjut kembali kepada kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Tadi kita sudah tutup yang dari kitab Tauhid. Maka kita sampaikan di sini kita lanjutkan dari kitabnya Syekh Shalih Al Fauzan dari nukilan Ibnu Taimiyah tadi ya. Ila anqal, sampai Ibnu Taimiyah itu mengatakan, wa min haula'i, di antara para dukun tadi, man ya'tihi syaitanu bi at'imatin fawakiha wa halwa wa ghairi dzalika mimma la yakunu fi dzalikal mawdi'i wa minhum man yatiru bihil jinniyyu ila Makkah aw Baitul Maqdis aw ghairihima, intaha. Nah, di antara dukun-dukun tersebut, ya ini Ibnu Taimiyah ingin menggambarkan kepada kita bahwasanya hakikatnya para dukun itu sudah bekerja sama dengan para jin, para syaitan. Yang mana jin dan syaitan itu memberikan bantuan yang cukup banyak, ya, memberikan bantuan yang cukup banyak kepada dukun-dukun tersebut, ya, yang mana imbalannya, tahu nggak? Imbalannya adalah dukun tersebut menghambakan diri kepada syaitan, itu imbalannya. Jadi syaitan itu, jin itu mau disuruh oleh dukun, mau membantu dukun-dukun tersebut, tapi dengan satu imbalan, yaitu apa? Dukun itu mau taat, nurut kepada apa yang dimaui oleh bangsa jin, dan itu adalah kesyirikan. Itu adalah apa? Kesyirikan. Ya. Sebenarnya ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya dalam surat Al-Jin. Ya, antum bisa baca itu surat Al-Jin, itu surat yang khusus untuk menyampaikan kepada kita tentang bangsa jin, ya, dan bagaimana mereka, ya, bahwasanya mereka itu sebenarnya ada di antara mereka ada yang seperti manusia, maksudnya mereka seperti manusia, ada yang muslim, ada yang kafir dan seterusnya. Baik, antum bisa lihat di dalam surat Al-Jin, ya, di awal-awal ayat. Seperti misalnya ya di dalam surat Al-Jin ayat 6, di mana Allah mengatakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa jin, tapi mereka, para jin itu menjadikan mereka, yaitu manusia, bertambah sesat. Ini intinya adalah bahwasanya bangsa jin ini, ya, terutama yang bekerja sama dengan para dukun, mereka akan memberikan bantuan kepada para dukun, ya, dengan syarat dukun itu mau mentaati permintaan bangsa jin yang pada umumnya adalah apa? Merupakan kesyirikan. Ya, pada umumnya adalah merupakan kesyirikan. Nah, kemudian Syekhul Islam mengatakan, di antara bentuk bantuan yang diberikan oleh bangsa jin yang kafir, syaitan-syaitan ini kepada para dukun, ya, min haula'i man ya'tihi syaitanu bi atmiyah. Di antara para dukun itu ada yang didatangi oleh setan, setan membawa makanan kepada dia, kepada dukun tersebut, seperti fawakih, buah-buahan, wahalwa, yaitu semacam manisan ya, wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya di antara makanan-makanan, mimma la yakunu fi dzalikal maudhi', yang tidak ada sebenarnya di tempat dia berada. Ya. Yang sebenarnya tidak ada di tempat dia berada. Misalnya di daerah kita ada nggak buah-buahan yang di daerah lain ada tapi di kita nggak ada? Contohnya apa? Misalnya, saya nggak paham masalah buah-buahan yang di luar ya. Kalau durian di sini banyak. Ya. Jadi misalnya ada satu buah-buahan yang di daerah sana, di daerah Timur Tengah misalkan ada, ataupun di daerah Barat ada, tapi di kita nggak ada, tiba-tiba dia, dukun itu bisa mendapatkannya secara tiba-tiba, secara seketika itu pula, ya kan? Yang bawakan siapa? Yang bawakan jin. Mungkin nggak? Mungkin saja, ya kan? Ini mungkin saja. Taib. Wa minhum man yatiru bihil jinniyu ila Makkah. Dan di antara para dukun itu ada yang dibawa terbang oleh jin menuju Mekah. Sehingga jangan heran kalau ada orang yang mengatakan saya itu sholat Jumat di Mekah, ya, padahal dia hari itu tinggal di Indonesia, kemudian dia mengklaim sholat Jumat di Mekah karena mungkin dia dibawa oleh jin, entah dibawa beneran sampai ke Mekah atau mungkin hanya dikhayalkan saja, dia dianggap terbang ke Mekah gitu kan. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Au Baitul Maqdis au ghairihima, atau diajak terbang
selain ke Mekah, misalnya ke Baitul Maqdis atau yang lain. Yang intinya adalah apa? Intinya adalah ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mengklaim, mengaku perkara gaib, hakikatnya mereka itu bekerja sama dengan jin dan syaitan, ya kan? Yang mana mereka melakukan itu dengan syarat-syarat yang berupa kesyirikan. Nah, kita lanjut. Saya pengen selesai tapi nggak tahu ini. Baik. Wa qad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqi tanjim. Nah, kemudian di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan tentang di antara metode yang digunakan oleh paranormal, tukang ramal, para dukun dan semisalnya dalam rangka untuk mengelabui manusia agar mereka menganggap dia ini tahu perkara gaib. Wa qad yakunu ikhbaruhum an dzalika an tariqi tanjim. Kadang-kadang mereka mengabarkan kepada manusia tentang perkara gaib dengan metode tanjim. Tanjim itu ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan namanya apa, Pak? Ilmu nujum, ya. Ilmu nujum itu dari bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, nujum juga bahasa Arab. Yang saya inginkan ilmu perbintangan dalam bahasa yang kita lah ya, bahasa ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Ilmu falak. Falak juga bahasa Arab. Astronomi, atau ada satu lagi, astrologi. Ya. Iya enggak? Nah, astrologi ada berkaitan dengan bintang-bintang, benda-benda langit. Bedanya apa? Astronomi ilmu perbintangan yang boleh dipelajari. Ya, astronomi ilmu perbintangan yang boleh dipelajari, di mana hanya mempelajari tentang letak-letak bintang-bintang yang ada, kemudian mempelajari mungkin sifat-sifatnya, ya, atau mungkin mempelajari tentang bagaimana, di mana letaknya sehingga dia bisa menjadikan tanda ataupun arah bagi kita, arah selatan, arah utara dan seterusnya. Atau bahkan sampai kita bisa membuat jadwal sholat. Itu kan hasil dari apa? Ilmu perbintangan juga, astronomi, ya kan? Nah, atau mungkin untuk mengetahui letak hilal ketika Ramadan, ya, itu merupakan hasil dari ilmu perbintangan yang boleh dipelajari. Tapi ada ilmu astrologi, yang dia ilmu perbintangan yang digunakan oleh para dukun ini, ya, ilmu nujum tadi. Apa yang dimaksud dengan astrologi atau ilmu perbintangan, ilmu nujum ini tadi? Huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyati alal hawaditsil ardiyati. Ya, ini yang dimaksud dengan ilmu perbintangan, ilmu nujum yang terlarang, ya. Al-istidlal bil ahwalil falakiyah alal hawaditsil ardiyah. Jadi berdalil, ya, berdalil dengan keadaan benda-benda langit untuk menunjukkan kejadian-kejadian di muka bumi. Maksudnya bagaimana? Mereka memiliki anggapan bahwasanya gerakan-gerakan benda-benda langit itu, bintang-bintang dan planet-planet yang ada, gerakan-gerakan kemunculannya, terbitnya dan tenggelamnya, gitu ya, itu bisa memberikan pengaruh kepada kejadian-kejadian di bumi. Ya. Itu bisa menjadi apa? Bisa memberikan pada kejadian-kejadian di muka bumi. Ya. Punya anggapan seperti itu. Sehingga mereka mempelajari tentang bintang-bintang ini, sehingga akhirnya mereka mendapatkan ini seperti yang antum dapati di majalah-majalah yang ada. Barang siapa yang lahir pada bintang ini dan itu, ya kan, maka akan mendapatkan nasib di hari ini ataupun minggu ini sedemikian dan demikian. Karena mereka memiliki anggapan kejadian-kejadian di alam di atas langit itu, di langit itu, ya, benda-benda langit itu memberikan pengaruh kepada apa yang di bumi. Anggapan ini benar atau salah? Jelas salah. Sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat antara pergerakan benda-benda langit dengan kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Sama sekali nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Baik. Di sini dicontohkan oleh beliau, ka'auqati hububir riyah wa maji'il matar wa taghayyuril as'ar wa ghairi dzalika minal umuri allati yaz'umuna annaha tudraku ma'rifatuha bisairil kawakibi fi majariha
wajtima'iha waftiraqiha. Seperti misalnya waktu-waktu bertiupnya angin, kemudian datangnya hujan, kemudian perubahan harga-harga. Wallahu alam ya, as'ar ini jamak dari si'r, maknanya harga, ini perubahan fluktuatif harga-harga yang ada. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya minal umur, di antara perkara-perkara allati yaz'umuna, yang mereka menyangka annaha tudraku, bahwasanya perkara-perkara tersebut bisa diketahui, tudraku ma'rifatuha, bisa diketahui bisairil kawakibi fi majariha, dengan memperhatikan perjalanan bintang-bintang pada peredarannya, wajtima'iha waftiraqiha, berkumpul dan berpisahnya. Jadi mereka menganggap kejadian-kejadian yang ada di bumi ini bisa diketahui dengan apa? Mempelajari bintang-bintang, gerakan bintang-bintang. Ya. Wa yaqulun, sehingga mereka mengatakan, wa yaquluna man tazawwaja binajmi kadza wa kadza hasara lahu kadza wa kadza. Barang siapa yang menikah pada bintang ini dan itu, Taurus, Cancer dan lain sebagainya gitu ya, maka dia akan mendapatkan nasib demikian-demikian. Man safara binajmi kadza hasara lahu kadza. Siapa yang bersafar pada bintang ini, maka dia akan mendapatkan nasib seperti ini. Wa man wulida binajmi kadza wa kadza hasara lahu kadza. Barang siapa yang lahir di bintang ini dan itu, maka akan terjadi baginya demikian dan demikian. Ini yang sering ada di astrologi tadi ya. Kamu lahirnya tanggal berapa? Misalkan gitu ya. Tanggal sekian. Oh, bintangmu apa? Oh, bintangmu ini, gitu kan. Oh, berarti kalau gitu jatah nasibmu hari ini, rezekimu lancar, tapi asmaramu seret gitu. Misalnya gitu. Ini adalah akibat dari ini. Ya, ini hasil dari ilmu nujum yang haram ini tadi ya, yang hakikatnya adalah kesyirikan. Nah, baik, hasralahu kadza, akan terjadi bagimu demikian, minas su'udi, berupa keberuntungan, awin nuhus, atau kesialan. Nah, beliau mengatakan kama yu'lanu fi ba'dil majallatis saqitah, sebagaimana itu diumumkan, disampaikan pada sebagian majalah-majalah yang rendah. Ya, maksudnya majalah yang tidak memperhatikan tentang kebaikan keburukan masyarakat ya. Apa saja disampaikan ya, di antaranya seperti ini. Minal khuza'bilat haulal buruj, di antara khuza'balat itu semacam kepalsuan ataupun sihir ya dan semacamnya, ataupun takhayul terkait dengan bintang-bintang, wa ma yajri fiha minal hudud, dan apa yang terjadi padanya berupa nasib-nasib manusia. Ya, ini apa yang beliau sampaikan ini nyata, maksudnya nyata itu di masyarakat kita itu ada. Dan tentunya beliau menyampaikan ini agar kita berwaspada, ya, agar berwaspada. Kenapa? Karena ini merupakan penyimpangan yang bukan penyimpangan sepele, bukan penyimpangan yang ringan, ya, bukan penyimpangan yang ringan. Nanti akan beliau sampaikan di bawah, ya, bahwasanya orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, dia telah berbuat syirik. Dan tidak hanya dia saja, tapi siapa? Orang yang membenarkan, orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, ya. Sehingga orang yang membenarkan apa yang ada di majalah tadi terkait dengan nasib seseorang ya yang memiliki bintang ini dan itu, kalau dia membenarkan apa yang ada di situ, dia telah berbuat apa? Syirik. Ya. Karena dia telah menganggap ada sesuatu selain Allah Ta'ala yang mengetahui perkara yang gaib. Taib. Wa qad yadhhabu ba'dul juhal wa dhi'afil iman ila haula'il munajjimin. Nah, di sini beliau mengatakan, terkadang sebagian orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu, dan sebagian orang-orang yang lemah imannya, mereka masih mau pergi ke ahli nujum ini. Ya. Mereka masih mau pergi kepada ahli nujum, dukun, paranormal dan semisalnya, fayas'aluhum an mustaqbali hayatihi, untuk menanyakan apa? Tentang masa depan kehidupannya. Masih adakah di tempat kita seperti ini? Masih ada enggak? Kalau saya jarang memiliki informasi, soalnya saya kurang kurang bergaulnya. Mungkin antum yang banyak bergaul mungkin sudah mendapatkan informasi bahwasanya seperti ini masih ada di kalangan kita. Masih ada kah? Masih ya. Di Sukoharjo masih ada? Masih. Kalau di perkotaan mungkin jarang ya.
Kalau di daerah pedesaan mungkin, atau mungkin daerah Wonogiri sana mungkin masih banyak. Ya. Baik. Terkadang yang ditanyakan itu seperti ini. Jadi ketika mau mengadakan hajatan, ya, datang ke orang pintar. Kira-kira hari yang baik kapan? Iya enggak? Hari yang baik. Yang kira-kira saya di sana nanti tidak akan mendapatkan sial dengan hajatan saya ini. Nah, ini termasuk di antara contoh. Contoh ya, orang datang ke orang pintar ketika dia mau hajatan, menanyakan tentang hari yang baik kapan. Ini kan terkait dengan masa depan juga. Ya. Kejadian yang akan depan itu yang terbaik itu yang mana? Nah, ini termasuk perkara ini. Maka ini hati-hati, ini harus kita sampaikan kepada masyarakat, tapi dengan cara yang hikmah ya, dengan cara yang hikmah, jangan sampai frontal, karena ini berkaitan dengan masalah tauhid ya, berkaitan dengan masalah tauhid. Fayas'aluhum an mustaqbali hayatihi. Dia bertanya kepada mereka, para dukun paranormal, ya, ahli nujum dan lain sebagainya, tentang masa depan kehidupannya, wa ma yajri alaihi fihi, dan apa yang akan dia dapatkan di sana, yang akan terjadi bagi dia di sana di masa depan tersebut, wa an zawajihi, dan tentang pernikahan dia, wa ghairi dzalik, dan yang lain sebagainya. Ya, intinya banyak ya masyarakat yang datang ke dukun, dikit-dikit datang ke dukun. Ini tentunya orang yang tadi disebutkan oleh penulis ba'dul juhal, karena kurangnya ilmu agama mereka, atau di'afil iman, atau karena apa? Lemahnya iman mereka. Ya, jadi ini dua hal yang apa? Yang menyebabkan banyak orang yang masih tertipu dengan para dukun dan tadi paranormal, ya, tukang sihir dan lain sebagainya. Ini kebodohan dan juga apa? Lemahnya iman. Lemahnya iman. Kenapa disebutkan dua ini? Kalau kebodohan memang karena tidak ada ilmu tentang agama ini, tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Barangkali mereka masih menganggap apa yang mereka lakukan ini tidak salah menurut agama, sehingga mereka masih melakukannya. Orang yang seperti ini butuh apa? Disampaikan ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itu mereka akan berhenti. Tapi sayang sekali terkadang ada orang yang sudah mengetahui ilmunya, tetapi apa? Masih melakukannya. Kenapa? Ini karena lemahnya iman. Karena lemahnya iman, ya. Maka perlu kita itu, bagi kita yang sudah memiliki pengetahuan tentang kebenaran, perlu kita untuk terus memupuk iman kita agar terus menjadi kuat. Karena kalau iman itu lemah, walaupun kita mengetahui kebenaran, mengetahui yang salah, terkadang orang itu masih melakukan apa? Yang salah, meninggalkan kebenaran. Walaupun sudah tahu. Karena apa? Lemah imannya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan terkait dengan orang yang berbuat dosa, seperti zina, minum khamr, ya kan? Beliau mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berzina dalam keadaan dia beriman. Artinya apa? Orang yang berzina itu meskipun dia sudah memiliki iman pada asalnya, tapi ketika dia berzina hilang keimanannya. Maksudnya melemah keimanannya. Ya, seakan-akan dia tidak memiliki iman, gitu loh. Maka dikatakan imannya itu nggak ada ketika dia melakukan apa? Perzinahan tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pengetahuan tentang kebenaran, ya, tidak cukup untuk sekedar tahu, tapi harus dikuatkan. Ya, dengan kita menguatkan iman kita. Nah, bagaimana cara menguatkan iman? Banyak sekali caranya. Tentunya yang pertama adalah dengan apa? Meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Karena dalam akidah kita, al-imanu yazidu wa yanqus. Ya, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bi at-ta'ah. Dia bisa bertambah dengan ketaatan. Maka kita laksanakan ketaatan-ketaatan yang banyak sebanyak-banyaknya, gitu kan, agar menambah keimanan kita. Termasuk juga kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya, mendengarkan kajian-kajian ilmiah. Ini akan menambah keimanan kita. Termasuk pergaulan kita itu kita usahakan orang-orang yang memang sama-sama ingin menambah keimanan, ya kan? Jangan bergaul secara intens kepada orang yang tidak memperdulikan keimanan mereka. Nah, ini diantara apa? Usaha kita untuk menguatkan iman kita. Nah, kemudian di sini di akhir paragraf, ya, di akhir paragraf dari pembahasan kita, di sini penulis mengatakan, masih 3 menit, lumayan. Wa man idda'a ilmal ghaib aw saddaqa man yad'ihi fa huwa musyrikun kafir. Perhatikan, ini kesimpulannya yang dibawakan oleh beliau terkait hukum permasalahan ini.
Wa man idda'a ilmal ghaib, ya, barang siapa yang mengaku mengetahui perkara gaib. Jadi orangnya sendiri yang mengaku mengetahui perkara gaib, dukunnya ya. Dukunnya ini ya. Paham ya? Ini dukunnya. Ini yang pertama. Yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ya. Atau yang kedua, saddaqa man yadda'i. Yang kedua adalah apa? Saddaqa man yadda'i. Dia membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, bukan dukunnya, tapi orang yang datang kepadanya dan membenarkan dia. Jelas? Baik, apa hukumnya? Fahuwa musyrikun kafir. Maka dia adalah orang yang musyrik dan kafir. Artinya dia telah melakukan perbuatan yang sangat besar dosanya, yang bisa mengeluarkan dari Islam. Jelas ya? Yang bisa mengeluarkan dari Islam. Dia musyrik kafir. Baik, jelas? Tapi ingat ya, tentang masalah pengkafiran sudah kita sampaikan sebelum ini ya. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Ya, harus ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Silakan merujuk kembali pada pembahasan 2 pertemuan yang lalu kalau nggak salah. Nah, jadi dikatakan baik dukunnya atau orang yang membenarkan dukun itu sama-sama musyrik kafir. Kenapa? Li'annahu yadda'i musyarakatallahi fima huwa min khasa'isihi. Karena dia dukun ini, ya kan, mengaku menjadi sekutu bagi Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah Ta'ala. Jadi kan mengetahui perkara gaib punyanya siapa? Allah saja. Nggak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah saja. Ketika ada seseorang yang mengklaim dia tahu perkara gaib, berarti sama artinya dia sedang apa? Menjadi sekutu bagi Allah. Simpelnya kita bisa memahami seperti mencipta alam, mencipta makhluk dari ketiadaan menjadi ada. Ini kemampuan siapa yang bisa? Allah. Kalau ada seseorang yang mengaku saya mencipta dari nol, kosong, tidak ada apa-apa menjadi ada, maka orang ini telah berbuat syirik yang besar kepada siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama halnya. Ya. Orang mengaku mengetahui perkara gaib padahal ini adalah kekhususan milik Allah, maka orang tersebut telah menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kekhususannya. Ya. Wan nujumu musakhkharatun makhluqah. Nah, ini kemudian beliau menerangkan tentang kaitannya dengan yang ilmu nujum tadi ya. Beliau mengatakan wan nujumu musakhkharatun makhluqah. Bintang-bintang itu sebenarnya adalah makhluk yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala. Ya, pergerakannya itu diatur sama Allah Ta'ala. Ya, mau dia itu beredar pada garis edarnya sebagaimana biasanya itu adalah karena Allah yang menetapkannya. Kalau misalkan Allah Ta'ala menghendaki bintang-bintang itu jatuh, ya kan, berantakan sebagaimana yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, itu juga karena kehendak siapa? Allah Ta'ala. Bintang itu tunduk oleh Allah, tunduk kepada siapa? Allah Ta'ala. Laisa laha minal amri syai'. Bintang itu tidak memiliki sedikit pun dari urusan yang ada. Maksudnya tidak ada pengaruhnya sama sekali apa? Terhadap kejadian-kejadian di bumi ini. Wala tadullu ala nuhusin wala su'udin. Bintang-bintang itu tidak menunjukkan akan kesialan seseorang ataupun keberuntungan seseorang. Wala mautin wala hayatin. Tidak pula menunjukkan kepada kematian seseorang, tidak pula menunjukkan kepada kehidupan seseorang. Makanya pernah ya, ini ketika terjadi satu kejadian yang merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang ada di langit, yaitu apa? Gerhana. Ya kan, gerhana. Ini kan termasuk benda langit ya. Matahari yang biasanya bersinar terang, kemudian tertutupi cahayanya. Ya kan? Tertutupi cahayanya. Dan ini merupakan tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Zaman dahulu, orang-orang musyrik, ya, itu memiliki anggapan ketika terjadi gerhana itu dia terjadi karena ada orang yang lahir, orang mulia yang lahir atau orang mulia yang meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana, ya, beliau mengajak para sahabat untuk sholat gerhana, kemudian beliau menyampaikan tentang hakikat bahwasanya apa yang terjadi ini bukan karena kematian seseorang, bukan juga karena hidupnya seseorang, tetapi ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang tujuannya adalah untuk menakut-nakuti kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik. Wa inna ma hadza kulluhu min a'mali syayatin. Hanya saja ini semua yaitu mengaitkan antara apa?
antara gerakan bintang-bintang dengan kejadian-kejadian di muka bumi, ini semua adalah merupakan perbuatan-perbuatan syaitan, alladzina yastariquna sam'a, yang mereka itu mencuri dengar dari langit, dari para malaikat, yang kemudian dianggap sebagai apa? Ada kaitannya, padahal ini adalah kebohongan belaka. Baik, ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah waktunya juga sudah pas habis ya, dan melebihi sedikit tidak masalah. Insyaallah ini kita selesai. Alhamdulillah kita selesai dari pembahasan tentang iddi'a'u ilmil ghaib ya, yang ternyata mengaku mengetahui perkara ghaib itu adalah merupakan kesyirikan yang besar. Demikian pula orang yang apa? Membenarkan orang yang mengaku mengetahui perkara yang ghaib. Maka hendaknya kita harus hati-hati dalam hal ini, dan kalau kita mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan. Kemudian nanti pada pembahasan selanjutnya, pada pasal yang kedua, nanti kita akan belajar terkait dengan sihir, perdukunan, dan peramalan ya. Bukan kita belajar sihir, bukan ya. Bukan belajar jadi dukun juga bukan, tapi mengetahui tentang hakikat sihir, perdukunan, dan peramalan itu bagaimana. Ya, ini semua adalah apa? Perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah tauhid. Baik, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah Ta'ala memberikan taufik untuk kita bisa mengamalkan konsekuensinya dan istiqomah di atasnya. Kita akhiri wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.